Yang kami hormati Kakanda Pian, Komisioner KPU Kabupaten Lombok Barat yang berkesempatan hadir, ini Kakanda Pian ya. Al-Mukarrom, Pak Saiful Huda. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, ada Pak Camat, Pak Danpos Kamil, Pak Kapolsek, kemudian rekan-rekan PPK Sekecamatan Lembar, serta yang saya banggakan adalah rekan-rekan TPS Kecamatan Lembar. Pertama-tama saya langsung saja yang ingin saya sampaikan, yang pertama itu adalah memperbaiki data pemilih adalah amaliyah yang dapat kita kategorikan sebagai salah satu jihad mencegah kemungkaran. Ya. Jadi memperbaiki data pemilih ini adalah amaliyah yang dapat dikategorikan sebagai salah satu jihad mencegah kemungkaran. Karena jika dibiarkan, ini berpotensi akan menimbulkan kerusakan. Nah, ini salah satu langkah kita. Kalau Bang Faujan bilang di Muhammadiyah itu amal ma'ruf nahi munkar. Kalau Ustadz di sebelah saya ini kan hubul waton wa minal iman, gitu. Itu yang, nah kalau saya di tengah-tengahnya, dibilang saya mau alam, lah dibilang apa, tidak masalah. Itu yang saya sampaikan yang pertama kali. Yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah alhamdulillah data yang disajikan oleh rekan-rekan yang sudah berjibaku dari tanggal 12 Februari sampai dengan 14 Maret kami apresiasi, sangat kami apresiasi kerja dari rekan-rekan semuanya. Tetapi seperti Gus yang bilang, jangan pernah ada tapinya, nanti hidupmu repot, ya kan? Jangan pernah ada tapi hidupmu nanti akan repot. Tetapi sekarang bukan tetapi ada hal-hal yang perlu kita sama-sama cross check. Seperti yang disampaikan oleh Kodim tadi, divisi data Perdatin. Kalau dulu zaman saya PK itu tidak ada divisi Perdatin atau begitu begini, tidak tahu saya. Tahunya ya bekerja kolektif kolegial. Yang disampaikan tadi adalah di mana pemilih aktif itu didapatkan dari pemilih ubah data, kemudian pemilih sesuai, ditambah dengan pemilih baru dikurangi dengan TNS. Ya kan? Cuma saya akan balik polaritas berpikir teman-teman di sini. Pemilih yang turun itu, pemilih yang diturunkan yang disebut dengan DP4 itu ada menjadi 3 kategori. Pasti ketika dia melakukan coklit akan menjadi 3 kategori. Pemilih aktif maupun ubah data itu bukan nilai pengurang, tapi nilai penambah. Jadi pemilih yang sesuai, pemilih TMS, dan pemilih ubah data. Wajib hukumnya ada 3 itu. Perkara dia mau TMS dari angka 1 sampai angka 8, dia bilang tadi itu tetap dia itu sebagai angka pengurang. Apa bedanya ketika kita ambil saja ini dibagi menjadi 3. 1 itu adalah yang sesuai dan yang ubah data itu kita samakan gabung jadi 1. Jadi pemilih yang turun tinggal dikurangi TMS ditambah dengan pemilih baru. Itu konsepnya. Dan secara turunan itu sama. Tetapi kalau teman-teman ini berbeda, berarti harus kita ulang sekolah kita mempelajari aljabar itu. Ya, logika kita berpikir data. Di Kecamatan Lembar, di situ ada data yang turun itu sebesar 40.404. Ini yang disajikan, data yang disajikan dulu. Saya berbicara data yang disajikan oleh teman-teman PPK dan jajaran. Kemudian pemilih baru itu ada 11.642. Silahkan dicek teman-teman PPK. Ya. Kemudian pemilih TMS itu 10.865. Kemudian pemilih yang melakukan perbaikan elemen data itu sebesar 2.591. Pemilih potensial non ber-KTPR itu sebesar 1.209. Sehingga pemilih yang aktif itu sebesar 41.156. Ini datanya tidak sinkron. Logika kita
ketika data yang turun 40.404 dikurangi TMS sebesar 10.865 ditambah dengan pemilih baru itu sebesar 11.642, itu harusnya hasilnya bukan 41156, tetapi hasilnya itu harus 41181 ya. Jadi bukan langsung, ini kan secara akumulasi terjadi perselisihan, ada yang laki dan perempuan, tidak bisa dikurangi semata-mata. Data itu saling berkaitan. Kami sudah siapkan rekomendasi untuk PPK memperbaiki datanya di masing-masing desa sekecamatan Lembang, kecuali hanya jembatan gantung ya memang betul-betul sesuai, datanya sudah bagus. Kita kasih apresiasi terhadap PPS jembatan gantung yang sudah berhasil membelokkan datanya. Jadi terkait hal-hal yang ini data dari yang disajikan. Belum kami benturkan dengan data hasil laporan coklit berdasarkan PKPU 7 tahun 2023 atas perubahan PKPU nomor 7 tahun 2022 pasal 36 ayat 1 mengatakan bahwasannya yang dipakai untuk menyusun hasil pemilih pemuktahiran data pemilih untuk menyusun daftar pemilih hasil pemuktahiran itu adalah yang dipakai dasarnya adalah hasil coklit. Ketika kami sajikan data hasil coklit, kami juga memiliki data, sudah kami bawakan data hasil coklit sekecamatan Lembang lengkap 167 TPS itu tidak sesuai dengan apa yang disajikan oleh teman-teman PPK, baik itu yang TMS, baik itu yang ubah data, baik itu pemilih baru. Jadi ini perlu kami pertanyakan hal-hal ini, karena dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diatur barang siapa yang dengan sengaja, bilang di situ kan, dengan sengaja melakukan kebohongan atau pemalsuan terkait keperluan data pemilih itu pidana, teman-teman. Itu kita harus ingat. Karena kenapa? Kita ini sama-sama bekerja di bawah sumpah. Teman-teman PPS ini kan bekerja juga di bawah sumpah. Begitu juga PKD kami bekerja di bawah sumpah. Cuma bedanya PPS dilantik di lapangan, PKD kami dilantik di Bungalu, katanya begitu Pak Camat kan? Begitu. Jadi mari kita sama-sama sinkronkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan nanti juga terjadi permasalahan yang terkait masalah sinkronisasi data yang disajikan. Tadi yang kedua adalah ketika kita sandingkan dengan hasil, saya ulangi, kita sandingkan dengan hasil coklit yang dilakukan oleh teman-teman Pantarli tidak sesuai dengan data yang disajikan sekarang. Yang ketiga, terkait permasalahan-permasalahan lain yang menyebabkan tidak akuratnya daftar pemilih ini, maka telah nyata kerusakan daftar pemilih ini akibat dari ulah tangan-tangan Pantarli dan PKD kami. Karena PKD kami bilang begitu, karena tidak mampu mengawasi secara maksimal. Jadi telah terjadi kerusakan. Ketika seperti ini kan terjadi kerusakan daftar pemilih ini. Dan kami sudah siapkan rekomendasi kami malam ini, bahwasannya setiap desa pemilihnya itu yang mana yang tidak sinkron itu sudah kami rekap, dan kami mohon teman-teman PPK dan rekan-rekan PPS untuk turut sabar, sama-sama kita perbaiki. Karena memperbaiki data pemilih adalah amaliyah atau salah satu amaliyah jihad fisabilillah ini untuk mencegah kemungkaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait masalah rekomendasi kami terkait masalah data yang disajikan ini. Kami mohon kesediaan Al-Mukarram kami, kiai kami yang ada di Panwascam, Pak Rasid, untuk menyampaikan apa saja secara garis besar rekomendasi yang disampaikan untuk pleno hari ini atau malam ini.